Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 3 dari mata kuliah Mekanika Fluida yang diampu oleh Bapak Sugianto Sulistino akan melakukan presentasi terkait tugas kedua yang diberikan. Next. Di sini ada beberapa nama anggota dari kelompok 3 itu sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya di sini dari ke-10 orang yang beranggotakan di kelompok 3 sudah dibagi masing-masing tugasnya untuk menyelesaikan tugas yang kedua ini. Yang pertama ada Nila Ulfiatur Rohma dengan NIM akhir 037 yang di sini bertugas untuk mencari persamaan terkait topik tekanan hidrostatis. Kemudian ada Eleana Deva Arigia dengan NIM akhir 046 yang bertugas untuk mencari alasan kenapa persamaan di topik tekanan hidrostatis itu penting. Kemudian ada Kurotul Aini yang berakhiran NIM 025 dengan tugas dalam kali ini adalah mencari alasan kenapa persamaan di topik aliran laminar itu penting. Kemudian ada Rian Bagus Destianto dengan NIM akhir 047 yang bertugas untuk melakukan presentasi. Kemudian ada Faiza Rizkia Ramadhani dengan NIM akhir 067 yang juga bertugas sebagai presentasi. Nanti kemudian ada Siti Mabruro dengan NIM akhir 05 yang bertugas untuk membuat PPT yang disajikan kali ini. Kemudian ada saya Dwi Putri Kusumawati dengan NIM akhir 06 yang bertugas untuk mencari persamaan terkait topik aliran laminar. Kemudian ada Gabriela Chandra Ayu Pratama dengan NIM akhir 015 yang bertugas untuk mencari persamaan terkait topik hukum Paskal. Kemudian ada Devi Ratnasari dengan NIM akhir 066 yang bertugas untuk mencari alasan kenapa persamaan dari topik hukum Paskal itu penting. Kemudian ada yang terakhir Muhammad Hafiz dengan NIM akhir 057 yang bertugas untuk melakukan presentasi. Next. Baik, adapun topik bahasan di presentasi kali ini yang pertama ada tekanan dan aliran laminar, kemudian ada tekanan hidrostatis, dan ketiga ada hukum Paskal di mana masing-masing topik ini kita akan mengangkat salah satu persamaan yang dijelaskan dengan masing-masing keterangan serta alasan mengapa persamaan itu penting. Next. Nah, untuk topik yang pertama terkait tekanan dan aliran laminar akan disampaikan oleh Kak Rian. Kak Rian dipersilahkan. Oke, untuk tekanan dan aliran laminar, kenapa persamaan di topik tekanan hidrostatis penting. Satu, hukum Egan-Poiseuille Poiseuille menyediakan hubungan matematis yang jelas antara aliran, tekanan, viskositas, panjang pipa, dan diameter pipa. Ini memungkinkan kita untuk menggambarkan bagaimana perubahan dalam salah satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya dalam aliran laminar. Seperti bisa kita lihat dalam persamaannya, yaitu Q sama dengan Pi R pangkat 4 delta P per 4 NL, yang dimana Q-nya adalah laju aliran laminar, terus R-nya merupakan jari-jari pipa, delta P-nya adalah perbedaan tekanan antara dua ujung pipa, mu-nya adalah viskositas kinematik fluida, dan L adalah panjang pipa. Alasan kedua adalah hukum Egan-Poiseuille membantu dalam desain sistem perpipaan dan peralatan lainnya dengan memungkinkan insinyur untuk memperkirakan tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan aliran fluida yang diinginkan, memilih ukuran pipa yang sesuai, atau memutuskan apakah peningkatan tekanan diperlukan untuk mengatasi hambatan aliran. Terus yang ketiga, dapat mengoptimalkan sistem perpipaan untuk mengurangi resistansi aliran dan meningkatkan efisiensi energi. Lanjut, dibahas oleh Hafiz, silakan.
Masih di mute, Fis. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi ini bisa dilihat pada ini samaan di samping kiri ya. Itu ada P sama dengan rho GH. Yang mana rho adalah massa jenis zat, G adalah percepatan gravitasi atau M per S. Kemudian H adalah kedalaman atau ketinggian karena ini berada di bawah air tentunya. Untuk kasus di bawah air ya tentunya kedalaman. Nah, kemudian alasan kenapa persamaan di topik tekanan hidrostatis itu penting. Nah, persamaan hidrostatis itu membantu kita memahami bagaimana tekanan dalam fluida itu berubah secara vertikal. Saat kedalaman meningkat, maka tekanan hidrostatisnya itu juga akan meningkat proporsional terhadap massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan dalamannya. Nah, persamaan ini memungkinkan insinyur untuk menghitung dan memprediksi beban hidrostatik yang diberikan oleh cairan di kedalaman tertentu yang diperlukan untuk perencanaan struktur yang aman dan efisien. Nah, ini bagaimana ya? Jadi saat kita merancang atau struktur di bawah air, itu misal kita buat semacam kilang minyak gitu ya. Nah, itu jadi kita itu harus memprediksi beban hidrostatiknya ya. Kenapa? Soalnya terdapat tekanan hidrostatik yang mana itu bisa apa ya? Bisa membahayakan struktur apabila dia itu apa ya? Tidak diukur secara tepat. Seperti itu. Kemudian tiga, persamaan ini juga digunakan untuk menghitung tekanan dalam pipa yang berisi cairan. Pemahaman yang baik tentang tekanan hidrostatik juga membantu mencegah kegagalan pipa dan memastikan keandalan sistem pipa. Ya, artinya ini pemahaman tentang persamaan ini itu membantu mencegah kegagalan. Ini maksudnya itu dia ini kalau kita tahu persamaan ini itu bisa merancang gitu ya, maksudnya itu seperti itu ya. Bukan berarti kalau kita paham persamaan ini itu mencegah kegagalan itu maksudnya ya kita bisa merancang dengan baik sehingga nggak gagal gitu lah maksudnya seperti itu ya tentunya masih ada hal-hal lainnya ya kemudian pemahaman tekanan hidrostatis adalah kunci untuk menganalisis pergerakan air di dalam tanah serta memprediksi dan mengelola sumber daya air. Nah, eh, pergerakan tanah di bawah air ini ya ini maksudnya ini kalau seandainya apa itu di bawah tanah ya andai kan ada sumur. Nah, sumur itu nanti kita bisa diasumsikan vertikal tentunya. Nah, kita itu bisa menghitung analisis pergerakan airnya ya, gitu. Lanjut. Baik, saya izin menjelaskan. Selanjutnya yaitu hukum Pascal yang memiliki persamaan, yaitu tekanan pertama berbanding lurus dengan tekanan kedua, yang dimana gaya pada penampang satu per luas penampang satu sama dengan gaya pada penampang 2 per luas penampang 2. Alasan kenapa persamaan di topik hukum Pascal penting. Yang pertama, persamaan hukum Pascal merupakan dasar pemahaman tentang cara tekanan merambat dalam fluida. Yang kedua, dalam rekayasa dan desain sistem teknis, pemahaman tentang hukum Pascal sangat penting untuk merancang sistem yang efisien dan aman. Yang ketiga, hukum Pascal memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tekanan yang diukur di satu titik akan mewakili tekanan di seluruh sistem. Yang keempat, pemahaman yang baik tentang hukum Pascal membantu kita dalam menerapkan konsep ini dalam penelitian dan pengembangan ilmiah. Yang terakhir, dalam banyak aplikasi teknis seperti dalam desain struktur bangunan atau alat transportasi, pemahaman yang baik tentang hukum Pascal dapat membantu memastikan keamanan dan keselamatan dari pengguna.
Selanjutnya saya kembalikan ke Dwi Putri. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi. Nah, selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab terkait apa? Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak presentasi ini bisa bertanya kepada kepada sesama kita untuk seputar hal-hal yang telah dipresentasikan. Namun pertanyaan ini nanti akan kita kembalikan ke ChatGPT. Jadi nanti kita akan melihat apakah respon yang diberikan oleh ChatGPT kemudian akan kita jadikan bahan untuk diskusi. Baik, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin masing-masing dari kita bisa mengajukan satu pertanyaan untuk yang belum presentasi hari ini. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya sambil menunggu teman-teman, saya selaku moderator juga ingin bertanya terkait yang hukum Pascal tadi yang dijelaskan oleh Faisa. Eh, apakah penerapan nyata dari hukum Pascal di kehidupan sehari-hari? Mungkin untuk Tima bisa di-share screen chat GPT-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu ketikin tim yang pertanyaanku tadi di chat GPT-nya. Maaf, boleh diulang kembali pertanyaannya? Apa penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi di situ dijelaskan salah satunya penerapan dari hukum Pascal itu di sistem hidrolik. Nah, mungkin nanti Tima bisa bantu ketikin lagi untuk yang sistem hidrolik itu dijelaskan dalam pandangan gaya dan juga luasan. Tadi yang hukum Pascal itu luasan dan juga gaya kan ya hubungannya. Nah, mungkin yang sistem hidrolik itu bisa di penjelasannya dikaitkan dengan gaya dan juga luasan maksudnya. Mungkin Tima bisa bantu ketikin aku dikti lagi. Jelaskan konsep sistem hidrolik terkait dengan gaya dan luasan dalam hukum Pascal. Oke, baik. Terima kasih, Tima. Nah, dari
pertanyaan yang saya ajukan tadi dan juga jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, saya semakin yakin bahwasanya salah satu persamaan di hukum Pascal yang kita keluarkan tadi itu memang berpotensi penting baik untuk hukum Pascal itu sendiri ataupun di kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Biar masing-masing dari kita nanti dapat berbicara juga di Zoom kali ini. Oke, baik. Untuk Gabriela mungkin bisa langsung on mic. Oke, Em, yang aku mau tanyakan yaitu terkait tekanan hidrostatik. Jadi apa sih, bagaimana awal mula dari tekanan hidrostatik ini hingga akhirnya didapatkan bahwa untuk mencari tekanan hidrostatik itu adalah rho GH. Terima kasih. Mungkin Mohon saya bisa maaf. bantu mengulangi bagaimana awal mula rumus tekanan hidrostatis itu dinyatakan dengan P sama dengan rho GH. Untuk Gabriela mungkin bisa dibaca dulu jawaban yang diberikan. Mungkin ada lagi tanggapan terkait jawaban yang diberikan ini. Atau mungkin teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan bertanya atau menyanggah jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, dipersilahkan. Untuk Gabriela sendiri, apakah sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Em, Cukup, mungkin bisa ditambahkan ya tadi, bagaimana sih aplikasinya juga gitu, apalagi di dalam bidang fisika gitu. Terima kasih. Mungkin Tima bisa bantu ketikin bagaimana aplikasi persamaan tekanan hidrostatis dalam lingkup fisika. Oke, mungkin itu Gaby yang dijawab oleh ChatGPT. Mungkin aku mau sedikit nambahkan yang di penjelasan awal tadi kan juga sama yang pernah kita diskusikan di Meet sebelumnya, bahwasanya ternyata memang benar kalau tekanan hidrostatik itu punya keterkaitan yang erat sama hukum Pascal. Nah, kemudian dibahas lagi mungkin aku mau nambahin untuk prinsip yang paling paling sering kita dengar mungkin dari SMA itu untuk hukum Pascal ini sendiri ataupun tekanan hidrostatik ini yang dipompa hidrolik. Yang biasanya kalau ada soal pipanya satu kecil, pipanya satu besar, nanti bisa ngedorong sampai mobilnya naik pas di tempat cuci mobil, kayak gitu. Itu mungkin untuk aplikasinya. Baik, untuk Gaby sendiri ada yang perlu ditanyakan kembali atau disanggah? Mungkin dari teman-teman lain dulu ya, Bud ya.
Kalau dari aku oke. Oke, terima kasih Gabriela. Mungkin dari teman-teman lainnya? Oke, Feisa, dipersilakan. Permisi, saya mau izin bertanya. Mungkin bisa dibantu share screen untuk PowerPoint tadi yang dipresentasikan, yang bagian slide laminar, aliran laminar. Baik, terima kasih Tima. Pertanyaan saya, ini kan di poin satu ini hanya menjelaskan, menggambarkan perubahan satu variabel yang akan mempengaruhi variabel lain. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya dari hukum Hagen-Poiseuille ini memperhitungkan viskositas dalam hubungannya dengan aliran fluida dalam sebuah pipa. Kurang lebih begitu. Mungkin Sasa bisa bantu ketikin aja di kolom teks, nanti biar Tima langsung kopas di chat GPT-nya, begitu. Baik, untuk Faisa, bagaimana jawaban yang diberikan oleh ChatGPT-nya atau mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi terkait pertanyaannya? Kalau dari saya cukup, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman lainnya ada yang mau ditanyakan terkait hal lain atau menanggapi hal serupa terkait yang ditanyakan oleh Faisa, dipersilahkan. Mengingat ini juga lumayan yang belum bertanya. Oke, untuk Devi, dipersilakan on mic. Oke, terima kasih Putri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita dapat memvalidasi pengukuran tekanan dalam fluida dengan mempertimbangkan variasi dalam implementasi hukum Pascal. Nah,
dari jawaban yang diberikan, lalu pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor lain apa yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran? Bentar ya Devi, mohon ditunggu. Untuk Tima bagaimana? Apakah ada yang bisa dibantu? Kayaknya aku itu ada kendala di internetnya. Waktu aku buka ChatGPT, error, nggak bisa di-open. Mungkin dari teman-teman lain mohon bantuannya buat share screen ChatGPT. Mungkin untuk Devi, apakah bisa bantu share screen ChatGPT-nya? Bisa, bisa. Oke. Sebentar ya. Oke, Bi, boleh. Nah, tadi kan pertanyaan pertama dari Devi udah aku share screen. Mungkin bisa di-copy lagi. Aku taruh di kolom chat. Ini sudah, ini ya, udah kelihatan kan? Sudah, sudah. Untuk yang tadi, Devi ada pertanyaan kedua ya. Iya, ada. Mungkin Jadi bisa dibantu dikte lagi, Devi. baik, jadi untuk pertanyaan kedua, faktor-faktor apa? Faktor Maaf Devi, ini suara kamu di aku pelan. kecil ya. Faktor-faktor apa? Apa udah terdengar? Oke, baik. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran? Yang dapat, Mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, sudah. Sudah terjawab, Putri. Baik, terima kasih Devi atas pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, untuk Ele bisa langsung on mic. Terima kasih. Mungkin aku mau bertanya
Ele, apa suaranya bisa agak besar? Soalnya kecil. Saya izin on off cam ya. Iya, iya. Baik, kan seperti yang kita ketahui, tekanan hidrostatik dan hukum Pascal sama-sama mencari tekanan. Mungkin bisa tolong ditulis di ChatGPT apa yang membedakan antara hukum Pascal dan tekanan hidrostatik. Terima kasih. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, Ele, sama-sama. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau menanggapi dari pertanyaan teman-teman sebelumnya? Dari dua pertemuan kita itu, jadi kita udah dapat kesimpulan ya. Yang pertama untuk yang MIT kita kemarin, kita tahu persamaannya hukum Pascal sama tekanan hidrostatik itu saling berketerkaitan dan juga persamaannya. Nah, sekarang di MIT kedua kita bisa nemu perbedaannya itu apa antara hukum Pascal dan juga tekanan hidrostatik. Walaupun keduanya sama-sama membahas terkait tekanan dalam fluida. Mungkin teman-teman lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi kah? Atau sudah dicukupkan diskusinya? Oke, mungkin bisa di stop share dulu, Gaby. Baik, saya panggil dulu ya. Untuk Aini, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Mungkin sudah cukup dari perwakilan teman-teman tadi juga hampir sama Oke, katanya. untuk Siti Mabruroh, apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Untuk saat ini belum ada, sudah cukup. Oke, dan terakhir untuk Nila, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, mungkin Nila sedang gangguan jaringan, jadi mungkin eh, sesi presentasi terkait hukum-hukum yang telah kita ambil untuk dibahas masing-masing topik, ada yang tekanan laminar, ada tekanan hidrostatik, dan juga ada hukum Pascal. Sudah kita bahas, kemudian kita juga sudah berdiskusi terkait apa-apa yang telah kita sampaikan. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri sesi diskusi kali ini. Saya selaku moderator dari presentasi kedua kali ini, memohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Devi bisa di